Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-56 ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu hal yang sangat agung yang Tuhan peruntukkan kepada seluruh umat manusia adalah ketika perjanjian itu diperbaharui. Dan perjanjian yang dimaksud adalah ketika kita memasuki zaman yang disebut tentang perjanjian baru. Perjanjian lama adalah menyangkut tentang pemilihan suatu bangsa, yakni bangsa Israel. Dan perjanjian baru adalah mengukuhkan tentang konsep keselamatan yang bersifat universal. Artinya apa? Ketika kita bercermin kepada bangsa Israel, maka kita orang-orang yang hidup dalam kekinian tidak akan mengulangi lagi kesalahan kita sama seperti bangsa pilihan Tuhan yang dipilih pada sebelumnya, yakni di zaman perjanjian lama. Dan Yesaya pasal 56 yang kita dengarkan hari ini adalah suatu pengertian yang sangat penting sekali. Jika Tuhan dalam pemahaman yang diberikan lewat firman-Nya pernah tidak mau bahkan membenci persembahan yang diberikan bangsa Israel, ternyata kini ada suatu nama abadi bagi mereka. Dan persembahan mereka kini telah diperhitungkan dan diterima oleh Tuhan sendiri. Dan persembahan apa yang dimaksud itu? Jika dulu Tuhan tidak menerima persembahan yang diberikan oleh orang-orang fasik, tetapi ada suatu kabar sukacita. Dikatakan bahwa orang-orang kebiri sekalipun pada akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan dalam masa-masa pertobatannya karena mereka menjadi orang yang diperhitungkan. Ini saudaraku, ini menjadi analogi yang sederhana. Bagaimana persembahan kita itu dapat diterima padahal kita adalah orang yang berdosa. Hanya ada satu persembahan yang sempurna, yaitu tubuh dan darah Yesus Kristus sendiri. Itulah persembahan yang sempurna. Sehingga di dalam Kristus kita menjadi orang yang dibenarkan. Dan kini jangan lakukan lagi perbuatan saudara yang sangat yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi jadilah menjadi pribadi yang baru karena Yesus telah menyelamatkan saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan nama yang abadi dan menggabungkan orang-orang asing sehingga kami memiliki satu mesbah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, berkatilah kami dalam pekerjaan pelayanan kami sehingga Engkau semakin dimuliakan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.